warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Pratiwi dengan NIM F1G12311 kelas Gasal. Baik, di sini saya akan membuat IRD dan IRD mengenai mobil rental. Langsung saja kita membuat entitas yang pertama, yaitu entitas mobil. Dalam entitas ini terdapat beberapa atribut yaitu yang pertama ada tahun mobil, kemudian yang kedua ada harga sewa, kemudian selanjutnya ada jenis mobil, dan selanjutnya yaitu ada kode mobil. Setelah memasang semua atribut dari entitas mobil, di sini kita akan menghubungkan kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat entitas sewa. Sama seperti mobil, memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ada denda, kemudian ada nomor sewa, selanjutnya ada tanggal kembali, dan yang terakhir ada tanggal sewa. Kita hubungkan. Kemudian entitas yang ketiga yaitu customer. Entitas customer ini terdapat beberapa atribut juga, yaitu yang pertama ada nomor telepon, yang kedua ada nama, kemudian yang ketiga ada alamat,
dan yang terakhir ada nomor KTP. Kemudian kita hubungkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atribut dari entitas mobil. Yang pertama itu ada tahun mobil. Tahun ini yang dimana yaitu tahun pembuatan mobil. Kemudian harga sewa, artinya harga sewa per unit waktu. Kemudian jenis mobil, ini jenis mobil yang disewakan, misalnya mobil sedan, SUV atau yang lain-lain. Dan kode mobil ini yaitu sebagai kode unik untuk mengidentifikasi setiap mobil. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan relasi dari entitas mobil. Relasi entitas mobil ke sewa. Di sini kita tambahkan relationship. Nah, di sini dapat. Oke. Jadi entitas mobil memiliki relasi dapat dengan entitas sewa. Jadi relasi ini menunjukkan bahwa mobil bisa disewa. Setiap mobil mungkin memiliki banyak riwayat sewa tergantung pada beberapa kali mobil tersebut disewakan. Jadi hubungan relasinya yaitu many to one. Oke. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan atribut dari entitas sewa, meliputi, jadi di sini yang pertama ada nomor sewa sebagai nomor unik untuk setiap transaksi sewa. Kemudian ada denda, artinya jumlah denda jika ada keterlambatan pengembalian. Kemudian ada tanggal sewa, yaitu tanggal mulai sewa. Kemudian tanggal kembali, yaitu tanggal pengembalian mobil. Kemudian di sini kita akan menambahkan relationship dengan transaksi. Nah, relasi transaksi, jadi entitas sewa berelasi dengan entitas customer melalui relasi transaksi ini. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap transaksi sewa dilakukan oleh seorang customer. Dengan kata lain, setiap penyewaan mobil dihubungkan dengan seorang penyewa atau customer melalui transaksi. Jadi hubungannya yaitu sini itu milik Tuhan. Kemudian salah. Oke, hubungan sini itu milik Tuhan. Kemudian kemudian pada entitas customer ini atribut dari entitas customer meliputi yang pertama nomor telepon,
yang dimana di sini itu mencakup nomor telepon customer, kemudian nama yaitu nama customer, kemudian nomor KTP itu nomor KTP itu untuk identifikasi unik setiap customer, kemudian alamat tempat tinggal customer. Jadi relasi transaksi ini yaitu customer melakukan transaksi sewa mobil, yang berarti mereka dapat menyewa satu atau lebih mobil melalui entitas sewa. Oke. Baik, mungkin itu penjelasan mengenai IRD rental mobil. Selanjutnya yaitu ERD. Kita akan membuat ERD rental mobil. Oke. Untuk tabel pertama, di sini kita akan membuat tabel mobil. Di sini ada kode mobil menggunakan tipe data integer. Kemudian ada jenis mobil menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya ada harga sewa menggunakan tipe data integer. Ada tahun mobil itu menggunakan tipe data year. Integer juga bisa, kita menggunakan tipe integer saja. Oke. Jadi tabel mobil ini mengikuti pada tabel entitas yang kita buat di ERD tadi. Oke. Kemudian kita membuat tabel kedua. Tabel kedua ini yaitu tabel sewa. Yang pertama ada nomor sewa menggunakan tipe data integer 0. Oke. Kemudian ada denda menggunakan tipe data desimal. Kemudian yang ketiga ada tanggal sewa menggunakan tipe data date. Ini. Kemudian tanggal kembali juga menggunakan tipe data date. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel customer, yang di dalamnya mencakup nomor KTP menggunakan tipe data integer, kemudian primer key, kemudian ada nama menggunakan tipe data varchar,
kemudian ada alamat menggunakan tipe data varchar, dan yang terakhir ada nomor telepon menggunakan tipe data varchar. Nah, di sini saya akan menjelaskan relasinya. Oke, sebelum saya menjelaskan relasinya, di sini saya akan menjelaskan isi tabelnya dulu. Oke, di sini di tabel mobil yaitu ada kode mobil menggunakan tipe data integer ini sebagai primary key untuk mengidentifikasi setir mobil secara unik. Kemudian ada jenis mobil menggunakan tipe data varchar. Di sini yang artinya di sini ada jenis mobil, jenis mobil. Kemudian ada harga sewa menggunakan tipe data integer yang artinya harga sewa mobil per hari atau unit waktu tertentu. Kemudian ada tahun mobil menggunakan tipe data integer yang artinya yaitu tahun pembuatan mobil. Oke, selanjutnya tabel kedua yaitu tabel sewa, yang dimana di dalamnya itu ada nomor sewa menggunakan tipe data integer ini sebagai primary key untuk mengidentifikasi setiap transaksi sewa. Kemudian ada denda menggunakan tipe data desimal yang artinya jumlah denda yang dikenakan jika ada keterlambatan dalam pengembalian mobil. Kemudian ada tanggal sewa menggunakan tipe data date, yaitu yang artinya tanggal mulai sewa. Kemudian yang terakhir ada tanggal kembali menggunakan tipe data date yang artinya tanggal pengembalian mobil. Oke, di tabel ketiga yaitu tabel customer, di sini ada nomor KTP menggunakan tipe data integer ini artinya sebagai primary key untuk mengidentifikasi setiap pelanggan secara unik. Kemudian ada nama menggunakan tipe data varchar yang artinya di sini nama pelanggan. Kemudian ada alamat menggunakan tipe data varchar yang artinya alamat tempat tinggal pelanggan. Kemudian nomor telepon yang artinya nomor telepon pelanggan. Baik, di sini kita akan hubungkan seperti di IRD tadi, yaitu hubungannya minute to one. Oke. Kemudian hubungan sewa ke customer juga itu minute to one. Ini one to many juga one to many. Oke. Di sini saya akan jelaskan kembali. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan relasi dari mobil ke sewa, yaitu tabel mobil memiliki relasi ke tabel sewa melalui foreign key. Foreign key sewa, yang ini sewa, nomor sewa ini menunjukkan bahwa setiap mobil dapat terhubung ke riwayat penyewaannya. Kemudian relasi tabel sewa memiliki dua relasi, yaitu relasi dengan tabel mobil melalui nomor sewa
nomor sewa di mobil menunjukkan bahwa transaksi sewa berkaitan dengan mobil tertentu. Kemudian relasi dengan tabel customer melalui customer nomor KTP yang menunjukkan bahwa setiap transaksi sewa dilakukan oleh seorang pelanggan tertentu. Kemudian relasi tabel customer berhubungan dengan tabel sewa melalui foreign key nomor KTP, customer nomor KTP di tabel sewa. Ini menunjukkan bahwa setiap pelanggan dapat memiliki satu atau lebih transaksi sewa. Jadi kesimpulan dari relasi ini yaitu mobil memiliki relasi satu ke banyak dengan sewa. Satu mobil dapat disewa beberapa kali tergantung pada riwayat transaksi penyewaannya. Kemudian pada tabel customer yaitu memiliki relasi satu ke banyak dengan sewa. Satu customer bisa memiliki lebih dari satu transaksi sewa. Kemudian tabel sewa yaitu bertindak sebagai tabel penghubung antara mobil dan customer dengan kemungkinan pencatatan detail transaksi seperti tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai IRD dan ERD pada mobil rental. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.